Malu-maluin, gak paham sejarah, tapi koordinator BEM-SI sebut ada kebebasan di masa Orba. Hotman Paris belajar sama senior. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kepentingan siapa? Kepentingan mahasiswa yang sudah terlanjur mendapat uang? Atau kepentingan rakyat? Mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Yaitu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda. Terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan, tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Tapi ya nggak gitu juga kali. Pengennya cari panggung malah diketawain banyak orang karena kalian nggak bawa agenda yang jelas, dan mungkin juga kalian nggak paham seperti yang sudah-sudah. Atau sudah terlanjur ada request dari kelompok tertentu. Puji Soeharto, koordinator BEM-SI Kaharudin, sebut ada kebebasan dan kesejahteraan di masa Orba atau Orde Baru. Kemudian dirinya disemprot oleh Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, pernyataan itu sangat keliru. Masa Orde Baru atau Orba sama sekali tidak ada kebebasan, bahkan kesejahteraan pun semu. Dirinya menegur koordinator BEM-SI sampai menyuruhnya belajar pada yang lebih senior. Kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Ya, kesejahteraan ya. Kesejahteraannya semu gitu loh. Dilansir dari terkini.id pada Minggu 17 April 2022, dalam acara Hot Room di Metro TV, Hotman Paris sebagai pembawa acara menanyakan tuntutan mahasiswa dalam demo 11 April 2022. Hotman Paris meminta Kaharudin untuk menjelaskan janji kampanye dari Jokowi yang mana yang belum dipenuhi. Saat itulah Kaharudin membandingkan soal kesejahteraan dan kebebasan yang ada di masa Orde Baru dan saat ini. Kaharudin berargumen jika mahasiswa bergerak karena disatukannya tuntutan masalah yang dialami rakyat. Ia juga menegaskan bahwa BEM-SI ini bergerak atas dasar kepentingan rakyat dan rasa keprihatinan atas apa yang telah dialami rakyat. Ia pun kembali menegaskan bahwa aksinya tidak ditunggangi oleh kelompok politik manapun. Bahkan Kaharudin menyampaikan bahwa 6 tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa tidak ada sama sekali terkait menggulingkan atau menurunkan Presiden Jokowi. Namun, saat ditanya Hotman Paris soal tuntutan mahasiswa terkait janji kampanye Jokowi, Kaharudin justru membandingkan soal kesejahteraan di masa Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini. Kaharudin mencontohkan misalnya di Orde Lama, rakyat memperoleh kebebasan namun tidak dengan kesejahteraan, sedangkan pada masa Orde Baru, rakyat memperoleh kebebasan dan kesejahteraan. Kemudian Kaharudin melayangkan pertanyaan untuk memperkuat argumennya, apakah rakyat memperoleh kesejahteraan? Apakah rakyat memperoleh kebebasan? Dengan pernyataan itu, Masinton Pasaribu yang turut hadir di acara itu tidak tinggal diam. Masinton Pasaribu menilai pandangan mahasiswa Universitas Riau ini perlu diluruskan. Masinton Pasaribu adalah anggota DPR dari fraksi PDIP yang juga merupakan mantan aktivis tahun 1998. Dengan tegas Masinton meminta agar pernyataan Kaharudin untuk diralat. Pasalnya, pada saat Orde Baru itu tidak ada yang namanya kebebasan. Kesejahteraannya hanya bersifat semu. Masinton juga menegaskan jika teman-teman mahasiswa harus lebih berpikir objektif. Lebih lanjut, ia menyangkal jika kebebasan tidak ada dalam masa Orde Baru. Maka Masinton dan teman-teman pada tahun 1957 sampai 1958 menentang hal tersebut untuk memperjuangkan adanya demokrasi. Menanggapi perdebatan tersebut, Hotman Paris kemudian menegaskan jika mahasiswa zaman sekarang perlu belajar dari yang senior. Lucunya, setelah mendapat skakmat dari para seniornya, ia malah berdalih bahwa aksi mereka tidak ditunggangi. Mereka menggaungkan demi kepentingan rakyat. Mereka turun ke jalan melakukan demo massal yang justru membuat kepentingan banyak orang terganggu. Dan yang lebih menyedihkan adalah timbulnya anarkisme, vandalisme termasuk penganiayaan petugas. Lalu kini mereka menganggap bahwa kehidupan di masa Orba lebih bebas dan sejahtera dibandingkan sekarang. Sepertinya memang mahasiswa zaman sekarang terlampau dungu dan tidak mampu menggunakan daya nalarnya untuk berpikir objektif.
Mereka hanya sibuk unjuk rasa demi memamerkan status kemahasiswaan mereka yang semu. Di mana otak kalian, Dek? Kalian hanya generasi 2000-an dan sudah ngomong kalau masa Orde Baru lebih sejahtera daripada sekarang. Lahir saja belum kau berani bilang zaman Orde Baru lebih bebas dan sejahtera? Tidak baca buku sejarah lah kau. Atau memang sudah terlanjur tercuci otakmu dengan kebencian sehingga membutakan mata kalian? Ironis memang. Perilaku mahasiswa sekarang kebanyakan didasarkan oleh kepentingan rakyat, namun mereka tidak melihat banyak kepentingan yang menunggangi aksi mereka. Mungkin mereka berpikir jika demokrasi itu togut, pemerintah itu setan, aparat itu iblis, Jokowi itu antek Cina, PKI yang harus diperangi dan sebagainya. Mengerikan. Apa ini? Yang namanya mahasiswa yang tidak punya dasar pemikiran? Sudahlah, kiamat memang sudah dekat. Bagaimana menurut Anda?